Judulnya ya. Oke. Nah, selamat malam Sobat Femina, jumpa lagi di Cerita Makan bersama saya, jurnalis Boga Triyanura Agustina. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Oke, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga protokol kesehatan. Apa kabar Sobat Femina? Sedang ada di mana? Boleh tulis di lokasi. Kali ini Bandung, kota Bandung dan kulinernya akan menjadi topik obrolan kita malam ini. Oke, nah saya sudah situ ditulis judulnya. Saya mau kasih lihat dulu kita bakal ngobrolin apa sih. Nah, ini ya. Nah, tempat makan di Bandung ya selalu menyenangkan ya. Memang ya, area perumahan di Bandung ya, dan kita semua bisa berjalan kaki. Seru banget kalau di Bandung. Ini memang pengalaman yang beda ya bagi kita, bagi saya ya, orang Jakarta ya, yang selalu makannya bersantap di gedung-gedung tinggi ya. Jadi pokoknya kalau Bandung ini untuk wisata kuliner selalu unik-unik banget. Oke, nah pasti teman-teman sudah lihat ya, ini judulnya Jungla dan Cihapitsin. Apa sih Jungla itu ya? Dan mungkin sebagian teman-teman sudah pernah mendengar tentang Cihapitsin ya. Jalan Cihapit di Bandung ya, banyak banget tempat-tempat untuk makan dan juga ada toko-toko ya, konsep store. Siapa yang pernah tahu atau pernah jalan-jalan ke sana bisa tulis di kolom komen atau apa aja pengalamannya. Nah, di sana di Jalan Cihapit Bandung pokoknya ada tempat seru banget namanya Jungla. Itu yang akan menjadi obrolan kita malam ini. Oke, sebentar ya. Nah, oke. Nah, teman-teman, nah ada yang unik banget nih ya. Kalau misalnya kita nih kalau di Jakarta ya, pokoknya segala tempat makan yang baru-baru di mana tempat orang hangout ya, kita punya daerah namanya daerah Senopati. Nah, kalau di Bandung itu ada yang namanya Jalan Cihapit ya. Tadi seperti saya sudah sampaikan, di sini tuh tempat-tempat kedai makan atau konsep store ya dibuka, dan pokoknya gemes-gemes banget, dan semua tempat makan ini selalu diramaikan oleh Gen Z dan milenial yang stylish. Oke, nah di TikTok nih sedang diramaikan adalah sebuah tempat makan yang seru banget bernama Jungla. Oke, Jungla ini unik banget karena ini sebuah tempat makan dengan penyajian ala resto, tapi di dalam pasar Cihapit. Nah, pokoknya ini memang sekarang si los-los di pasar Cihapit memang sekarang sedang digarap oleh banyak anak-anak muda. Oke, saya lagi cek dulu ya, apakah narasumber kita sudah ada di sini ya. Oke, kita bakal berkenal lebih jauh dengan Jungla yang lagi jadi obrolan banget di kawasan Cihapit di Bandung. Oke, teman-teman, ada yang udah pernah nggak sih main-main ke daerah Bandung, di khususnya di Jalan Cihapit? Apa yang teman-teman sukai di sana? Nah, oke, anyway, kalau yang mau ada mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komen, nanti akan dicatat oleh produser kita ya. Oke, kita bakal berkenal dengan tempat makan unik bernama Jungla di Bandung ya. Kita akan mengundang pendirinya. Nah, ini nggak main-main nih ya, para chef ya, para koki di Jungla ini bereksplorasi dengan bahan-bahan yang unik ya. Jadi bayangin di dalam pasar mereka menyajikan sebuah konsep makanan yang platingnya cantik banget kayak resto, tapi bahan-bahannya juga unik ya. Dan setiap akan disajikan pasti akan ada yang namanya
Maulidina atau Mbak Dina yang akan sebentar lagi kita undang. Dia akan selalu menceritakan latar belakang tentang bahan-bahan yang digunakan ya. Jadi misalnya siapa yang bikin, siapa produsennya, apa keunikan dari bahan tersebut ya. Jadi setiap sesi, setiap makanan disajikan ya di dalam tempat makan ya, mungkin saya bilang fun dining ya, bukan fine dining ya, tapi fun dining di dalam pasar itu selalu selalu ada storytellingnya, selalu ada ceritanya ya. Nanti juga ada buku menunya lucu banget. Jadi kayak kita makan di restoran ya, seperti set menu ya. Nah itu unik banget kan, nggak biasa di dalam pasar loh. Nah siapa sih sosok yang membuka Jumlah ya, kita akan undang sebentar lagi. Nah sebetulnya mungkin kalau di pasar Cihapit di Bandung yang lagi happening banget, banyak banget tempat makan gitu ya. Tapi kenapa sih Jumlah memilih membuka sebuah tempat yang non konvensional gitu ya, seperti kayak gaya open kitchen, kayak kita memakan gaya omakase di restoran Jepang, kita bisa langsung melihat chefnya memasak gitu ya. Nah lalu kita juga bisa situ mendengarkan chefnya juga bercerita, dan juga Mbak Dina ini yang mendirikan Jumlah. Oke. Nah gimana sih respon orang-orang Bandung di sana tentang konsep yang unik ini? Saya akan segera mengundang Maulidina sebentar ya. Oke, saya sudah undang. Halo Dina, selamat malam. Hai, halo Cetria, selamat malam. Halo pembaca Femina. Panggilannya apa sih? Pembaca Sahabat Femina. Femina. Oh, sahabat Femina. Hai sahabat Femina, selamat malam. Ini karena pasarnya deket masjid, jadi ini lagi azan Isya. Sebentar lagi udah selesai gitu. Oke, di sini juga kebetulan sama banget, di Jakarta lagi lagi azan Isya juga. Oh ya, saya kira kita beda 3 jam di sini. Enggak ya, ternyata ya sama ya WIB ya. Oke. Masih sama WIB. Dina, Mbak Dina apa kabarnya? Baik, boleh panggilnya Teh Dina aja, Cetria. Gitu, biar Sundakan dunia kan gitu. Jadi wangi-wangi Jawa Barat nih, negeri Pasundan gitu. Oke. Nah sekarang pasti lagi di pasar banget ya? Iya, ini lagi di pasar. Ini lagi di pasar Cihapit. Ini lagi di dalam Junglahnya. Tuh, teman-teman tuh kalau misalnya udah jam 7 mereka udah tutup. Jadi biasanya operasionalnya itu sampai maghrib, setengah 7, jam 7 tuh udah beres-beres gitu. Jadi udah pada tutup di sini. Gitu. Nah, biasanya bukanya kapan aja ya, Teh Dina ya, Jumlah ini? Ini teman-teman sih sebenarnya, kalau Jumlah sih sebenarnya bukanya cuman Sabtu sama Minggu doang kebetulan gitu, sahabat Femina. Kita buka hanya hari Sabtu dan hanya hari Minggu aja. Jadi seminggu cuman 2 hari operasional aja gitu. Nah, tadi Tria di intro udah bilang bahwa sekarang kawasan Cihapit itu di Bandung lagi hits banget ya. Semua toko-toko makanan yang lucu-lucu buka di situ ya. Nah, termasuk juga Dina yang membuka Jumlah di dalam pasar Cihapit ya, yang kata lagi viral banget di TikTok ya, gitu ya. Aku pengen banget makan ke sana mencoba. Nah, boleh cerita nggak sih tentang Jumlah ini, kenapa dibukanya di pasar Cihapit coba? Oke, nah sebenarnya dari awal itu nggak ada rencana khusus banget mengkhususkan Jumlah buka harus di pasar gitu. Kita nggak ada rencana buat kayak nyari-nyari pasar di Bandung, enggak. Justru ini gara-gara sahabat saya namanya Dale. Dale itu foundernya Nasi Telur Sumber Rejeki gitu. Di November dia ngirim WhatsApp gitu, Teh doain ya aku mau buka kedai ini di di pasar Ciapit gitu. Ih kok lucu sih gitu kan. Akhirnya aku langsung telepon dia, kayaknya seru deh, aku pengen deh buka kedai. Dari zaman dulu kan aku sebenarnya pengen buka tempat makan. Terus udah gitu ketemu sama Dale di Nasi Telur Sumber Rejeki bareng sama Samsa sahabatnya. Pas ngeliat ada yang kosong nggak gitu kan. Jadinya kemarin waktu pas ngecek close terus ada yang kosong, langsung deh sama Chef Nunu ke ngelihat slot di pasar Ciapit, alhamdulillah nemu ada yang kosong. Akhirnya jodoh deh gitu. Jadi sebenarnya nggak ada rencana khusus untuk harus banget di pasar lokasinya, justru gitu sahabat Femina.
Oke. Nah, kenapa sih Jalan Cihapit dan sekitarnya ini lagi happening banget? Tapi dari masa ke Nah, masa emang sebetulnya selalu happening ya? iya ya, jadi sebenarnya gini, Cihapit Bandung apalagi kan kalau misalnya boleh disebut kita urban kreatif ya gitu. Setiap setiap selalu ada eranya gitu, era musik gitu kan sempat di 90 era 2000 awal, terus ada lagi era clothing gitu kan. Terus Iya. mungkin di sini sekarang era kulinernya lagi naik gitu. Terus kenapa kenapa happening? Mungkin buat aku sih sepertinya justru ini hal yang organik ya. Kalau di Bandung kan kulturnya tuh guyup nih sahabat Femina yang beneran kayak pertemanan banget gitu kan. Jadinya ini yang mungkin memberikan kita ruang untuk berkolaborasi gitu. Itu pertama. Jadi karena keguyuban itu karena kotanya kecil jadi kita saling kenal nih, saling kenal. Seperti itu sih. Nah, ini organik akhirnya kenapa Cihapit awal-awalnya justru sebenarnya nggak ada rencana. Jadi ini kayak sebuah kalau misalnya boleh dibilang kayak wave barunya Bandung nih gitu kan. Dulu kan kemarin-kemarin ada eranya misalnya era dimsum atau era kafe di Jalan Progo gitu kan. Nah sekarang karena akhirnya antar teman berkumpul dan saling ngajak, ternyata responnya bagus, positif dari publik Bandung sendiri. Akhirnya dari situ terpicu sih. Jadi kita akhirnya ada collective movement ya gitu. Gitu Oh iya iya ceritanya. iya iya iya. Iya. Mm-mm. Jadi teman-teman kalau ngobrol sama orang Bandung akan banyak mendengarkan terminologi-terminologi itu ya kreatif scene ya gitu ya, movement dan sebagainya ya. Seperti anak Jaksel ya, ada Oh gitu istilah-istilahnya ya. ya. Oh ya, kalau ini istilahnya lebih kearifan lokal ya, Iya. lokal wise daripada bahasa Nah, Inggris. sebelum Oke kita oke. sebelum aku bertanya tentang si jumlah itu, karena sebetulnya dari Oke. segi lokasi pun dia sangat unik ya di Ya dalam ya ya. pasar. Sebetulnya pasar Cihapit ini mulai panas kembali dengan anak-anak muda tadi dikasih apa anak-anak muda mulai mengisi ya pasar Cihapit itu mulai kapan sih? Nah, ini menarik waktu sebenarnya kan pasar Cihapit ini kan seperti pasar yang lainnya kayak pasar Kosambi gitu kan, kayak pasar Suci gitu. Nah, terus kenapa mulai akhirnya menumbuhkan apa ya? Kalau bisa disebut kreatif kuliner gitu kali mungkin ya. Nah, ini sebenarnya mulai dari kalau saya lihat ya dari teman-teman Gang Nikmat. Gang Nikmat bikin tadinya Gang Nikmat itu di Riau, akhirnya dia mengeksekusi satu bangunan bekas restoran dan bekas restoran namanya Aloha. Dia restoran memang terkenal dari dulu. Nah, terus di depannya ada Grammers gitu. Arti Andi juga Uh, kan bikin uh, Mungkin bikin Teh Grammers. Dina boleh dijelaskan ke teman-teman Gang Nikmat itu apa, Grammers apa gitu ya. Oke Karena oke kan oke mungkin oke oke. yang menonton dari seluruh Indonesia. Oke, Gang jadi Nikmat itu Gang apa dan boleh sebagainya. boleh. Gang Nikmat itu restoran yang dari teman-teman kita juga. Terus dia bikin menu-menunya juga eksploratif banget menggunakan sidat gitu kan. Ya. Jarang kita makan sidat kan. Nah di Gang Nikmat juga menunya benar-benar menawarkan makanan baru. Terus mereka itu satu bangunan dengan Grammers. Grammers itu kayak semacam toko artisan para crafter-crafter gitu Bandung atau seniman-seniman atau brand lokal. Jadi artisan-artisan yang dikurasi akhirnya menjualkan produk-produknya di Grammers gitu. Nah itu sih sebenarnya kan keunikannya dilihat bahwa barang-barangnya nggak seperti yang biasa kita lihat di department store gitu kan. Ini ada Ya. seniman-seniman lokal dan rumahannya dikasih ruang, dikasih media. Nah itu sih sebenarnya kayaknya dimulainya sih dari teman-teman Gang Nikmat sama Grammers itu tahun yang lalu gitu di Oh, 2021. oke. Berarti kalau Teh Dina sendiri mensurvei lokasi gitu ya, market research gitu sebelum akhirnya membuka jumlah, itu sekitar berapa lama? Nah ini menarik, waktu itu kan ketemu sama Dale waktu Dale mau bikin nasi telur sumber rezeki kan, itu bulan November. Terus pas aku lihat, wah ini seru nih, kayaknya nanti setelah Dale ada lagi nih teman-teman yang lain masuk dan segala macam kan. Ya udah aku langsung kayak ketemu pemiliknya, langsung aku kebetulan namanya Teh Mira waktu itu. Teh Mira, mau dong gitu. Terus bikin apa Teh? Bikin apa ya? Konsepnya juga belum ada, yang penting ngetek tempat dulu gitu. Nah akhirnya 7 bulan dari situ baru deh ngedevelop konsep, ngobrol sama Chef Nunu, konsepnya kan seperti apa.
terus akan di crafting kayak gimana. Jadi selama 7 bulan itu, cuman di awal dari Desember kita udah tahu, oke, kita mau bikin konsepnya terinspirasi dari gara-gara nonton film Midnight Dinner. Kayak teman-teman ada di Netflix. Itu ada Midnight Dinner, ada omakase kan, gaya omakase, terus kayaknya wah enak nih, aku pengen yang small terus yang intimate. Dari situ sih berkembangnya gitu. Sahabat Femina. Nah, Teh Dina, menurut kamu kenapa sih sebetulnya kayak Jalan Cihapit dan sekitarnya ini begitu memeluk ya kedatangan segala hal yang baru? Kenapa? Apakah memang dia secara landscape dia emang tempatnya mendukung gitu, lebih ya. Oke. Kenapa Cihapit jadi akhirnya memeluk para inisiatornya ya? Jadi karena mungkin kalau misalnya dilihat ini kayak semangat rebel gitu, semangat yang ternyata kalau buat buka usaha, ini anak Bandung tuh kan kreativitasnya tuh tinggi banget ya. Terus kayak wah, tapi ternyata gimana ceritanya kreatif gue bisa punya daya beli gitu kan, bisa dijual gitu, bisa membuatkan transaksi. Kalau misalnya kita nyewa toko dan yang di ruko itu kan mahal banget ya. Nah di sini akhirnya mereka melihat bahwa keterbatasan itu ternyata justru diwadahi gitu. Nah karena terjangkau si biayanya, terus udah gitu karena lingkungannya juga masih teman-teman dekat yang ikutan gitu kan, jadi akhirnya mereka membuat satu ekosistem akhirnya gitu, sahabat Femina. Jadi buat saya kenapa akhirnya menarik Cihapit, karena ada potensi yang dilirik dan ternyata jadi ruang tumbuh gitu. Wah ini seru nih gitu. Menariknya di Bandung karena tadi si kultur guyupnya itu akhirnya mereka saling mengajak temannya gitu sih. Jadi buat saya sih itu ya, jadi kayak ada keterbatasan itu diberi potensi, akhirnya memberikan ruang jadi ekosistem gitu. Iya. Sungguh teman-teman sudah jelas ya mendengarkan dari Teh Dina ya memang pakar perkomunikasian Cihapit sih mungkin ya Teh Dina ini ya. Kita panjang lebar mengetahui bagaimana background terbentuknya geliat-geliat kreatif di Cihapit ya. Nah sekarang kita langsung ngobrol tentang jumlah itu sendiri. Nah sebetulnya kalau misalnya saya sempat mengamati di TikTok gitu ya, tentunya di media sosial, mungkin Teh Dina juga lagi pusing ya menanggapi banyak sekali respon-respon yang masuk di TikTok ya. Emang segala yang viral itu banyak sekali berputar di TikTok. Dan dengan segala komentarnya. Nah, banyak banget yang bilang apakah ini kalau dilihat dari gaya chefnya, walaupun chefnya pakai apron yang kasual gitu ya, tapi kan dengan plating yang ala restoran, lalu selalu ada storytelling, lalu bagaimana kalian men-set up tempat makannya gitu ya. Sebetulnya jumlah itu apa sih? Apakah ingin menjadi seperti fine dining atau sebetulnya pengen gaya makanannya dulu deh. Gaya makanan seperti apa ya Teh Dina? Oke. Thank you Citria. Jadi mungkin gini sahabat Femina. Jumlah itu sebenarnya secara konsep makanan kita disebutnya set menu. Karena kita berganti menu itu 3 bulan sekali. Mengikuti musim lagi musim apa nih sekarang gitu kan. Nah, terus kalau misalnya secara konsep kita disebutnya kita menamakan jumlah sebagai pop up experience dining gitu. Jadi ini benar-benar kenapa pop up, karena sebenarnya kita ngambil semangat yang tiba-tiba muncul di pasar gitu kan. Muncul gitu kan. Si pop up dining experience ini sebenarnya pengen ditawarin justru sebagai media karena sebenarnya mulai dari kegelisahan ya. Kenapa ya Bandung? Kan gini, satu society atau satu masyarakat itu bakal mengalami perubahan ketika semua stakeholder-nya bergabung. Ada akademisi, terus ada pemerintahan, ada private sector, sama komunitas gitu kan. Nah, si Bandung ini punya punya universitas. Tapi kok gue gak pernah ya ngerasain makan di restoran gitu. Terus, ini chef anak NHI gitu kan. Terus kayak ngobrol sama chefnya, terus bisa tahu menunya ini dari mana. Nah, kegelisahan seperti itulah yang kayaknya belum ada satu wadah nih yang bisa menyambungkan antara si
institusi atau komunitas dengan si penikmat itu sendiri gitu. Ya udah akhirnya disitulah tercetus Junglah. Jadi kita sebenarnya pengen mewadahi si antusiasme masyarakat terhadap kalau misalnya boleh disebut lebih ke gastronomi justru gitu. Oke. Nah, berarti sekarang kalau tadi Teh Dina bilang makanannya akan berubah per season ya. Nah, sekarang yang lagi disajikan apa sih? Boleh dikasih bocorannya nggak? Oh boleh banget. Kita namain set menu yang sekarang ini 4 sajian dengan 1 minuman namanya Malu-Malu Kuciang Sumatera. Jadi kita menceritakan bahwa kita akan berkelana keliling Indonesia. Nah ini dimulai dari yang paling barat dulu nih, seperti lagu dari Sabang sampai Merauke, kita berangkat dulu dari Sumatera. Nah Chef Nunu dengan Chef Kemal mengeksplorasi makanan-makanan Sumatera. Kita mengambil 2 keyword, regional dan newness. Regional itu kita masuk ke sumber daerah, terus kita terjemahkan dengan rasa kekinian gitu. Kan kalau misalnya makan makanan Sumatera gitu ya, terus ya kayak rasanya ya lidah Sumatera cocok gitu. Tapi kalau di Bandung gimana nih gitu, rasanya nggak biasa makan yang terlalu berlekoh gitu ya. Kita terjemahkan dengan rasa yang lebih light, yang lebih akrab di selera-seleranya anak muda kekinian gitu ceritanya. Iya ya. Jadi memang sebetulnya selera anak muda di Bandung tuh kayak apa sih? Nah, Karena kan selera pasti kan muda, kamu nggak serta-merta para ya. koki ini kan mereka datang dari misalnya dari sekolah masak yang keren gitu. Lalu mereka bekerja di restoran-restoran yang keren, yang mentereng gitu ya, fine dining gitu ya, yang lux lah gitu. Mana nih lalu menjembatani dengan selera makan anak muda kebanyakan? Ya, itulah ada Supaya namanya mereka nggak ya. merasa kayak aduh nanti makanan seperti apa ya, pretentious gitu, gimana? Oke, jadi kemarin kita ada brainstorming kan. Dari situ kita observasi nih, sahabat Femina. Kita observasi, kita ngeliat nih kira-kira trennya anak muda tuh seperti apa sih sekarang gitu. Oh, ternyata pas kita lihat, oh ternyata mereka lebih sekarang trennya lebih ke take away, lebih sesuatu yang handy, sesuatu yang cepet, yang instan. Oke, gimana kalau kita eksperimen justru kebalikannya gitu. Kita bedah semua makanannya, terus rasanya ya sebenarnya rasa-rasa yang familiar kita makan justru gitu, makanan-makanan rumahan yang biasanya kita coba saat lebaran misalnya gitu, terus makanan-makanan yang familiar waktu kita masih kecil gitu. Nah kita tarik dari situ, terus kita coba oke deh kayaknya kita bakalan coba kebalikannya yang lagi ada di sekarang deh, kita cari kesegaran baru. Nah pas kita coba satu makanan begitu berlapis-lapis, ternyata karena konsepnya adalah storytelling ya, cerita ya, jadi mereka kayaknya seru karena selama ini kebiasaan makannya adalah ya makannya yang di take away dan ekstra cepat gitu kan, dan instan gitu. Mereka nggak sempet menikmati isi makanan itu sendiri, apa cuman enak dan enak banget atau nggak enak. Nah di sini kita mencoba mentwist, shifting gimana kalau kita bedah si makanannya itu sih. Akhirnya kita nemuinnya sih di situ ya, setelah kita observasi, kita riset, oh ternyata yang lagi happening di sini nih, oh coba kita tawarin opsi baru deh, kesegaran baru. Nah ternyata mungkin ini sesuatu hal yang buat aku merasa dirindukan sih gitu, konsep yang Iya, iya. dirindukan gitu Iya. ceritanya. Nah, tentu ini kan pasti pendekatannya masih baru banget ya. Ya. Kenapa sih kamu memilih dua chef ya? Kamu sudah punya 2 chef di Jumlah. Kenapa kamu memilih mereka? Pastikan mereka kalau dibilang chef muda lagi asik-asiknya ya berkelana dari satu restoran ke restoran lainnya gitu. Kenapa mereka ikutan nekat membangun bersama kamu sebuah tempat makan yang tidak biasa ini? Oke, yang pertama karena saya merayu mereka. Ya. Gak, bercanda. Jadi sebenarnya gini, yang pertama saya kenal sama Nunu karena kami sempat barengan, Nunu yang mendevelop satu restoran Truit di Bandung. Saya bareng-bareng sama sama partner saya, kami berlima merilis Truit Bandung, dan ada Nunu di situ waktu kita riset menunya mau seperti apa. Nah pas saya lihat Nunu, loh kok ini siapa nih anak ya, gila jenius banget, pinter banget, terus dari cara dia ngulik makanan gitu, akhirnya ngobrol-ngobrol, kenal sama Nunu, sahabat, ngejain beberapa project bareng. Dan satu saat saya punya kegelisahan ini nih, kok nggak ada ya chef di Bandung gitu, kok nggak ada ya makan di restoran yang real food gitu, yang
tidak ada MSG, semuanya diolah dari bahan pangan, bahan baku yang utuh gitu. Kenapa sih kenikmatan makanan ini tuh menjadi sebuah eksklusivitas beberapa strata ekonomi tertentu gitu? Kenapa kita sebagai masyarakat menengah yang sebenarnya justru mampu dan harus berdaya tuh nggak ada ya gitu? Ya itu sih aku juga bingung deh gitu, kayak aku juga nggak bisa ekspor rasa keingintahuan aku gini nih. Yaudah deh kalau kayak gitu mau nggak lo bantuin gue gitu kan ya, oh mau deh gitu. Jadi mungkin kenapa Nunu mau ikut, Kemal mau ikut, karena itu lagi Cek, karena adanya wadah untuk mereka bereksperimen, adanya wadah mereka mengeluarkan ekspresi, adanya wadah mereka untuk mencoba sesuatu yang selama ini ditahan-tahan mungkin ya, ada sekat-sekat yang kayaknya gue nggak bisa gini deh, kayaknya gue bisa di sini. Saya beneran kayak benar-beneran memberikan keleluasaan. Nah itu sih sebenarnya mereka diberikan wadah untuk berekspresi, bereksperimen, dan mengasah work ethicnya, karakter masaknya. Jadi itu sih sebenarnya yang akhirnya yang bikin kita satu frekuensi ya gitu. Saya punya niat, mereka punya ide, ya udah gabung aja bareng gitu, karena nggak bisa sendiri sih kalau melakukan sesuatu ya. Jadi kayak tadi itu semuanya seperti di Skena Cihapit, kolektivitas bareng-bareng itu sih budaya guyup dan ririungannya itu selalu ada gitu. Oke. Nah, siapa nih teman-teman yang sudah pernah, tadi banyak banget yang nanya gimana cara reservasinya, itu sebetulnya pertanyaan saya masih terakhir sih. Mungkin mumpung orangnya masih di sini, boleh dijawab dulu nggak sih, reservasinya itu ada sistemnya nggak, atau kita masih harus secara manual? Silakan. Ya, ini sebenarnya saya sendiri kaget ya. Kita kan sebenarnya small team banget. Kami tuh total cuman berlima. Saya, Andia, Ami, dan 2 staff. Kita berlima. Multifungsi job semua. Nah, terus udah gitu gimana caranya? Ya akhirnya kami membuat sistem. Akhirnya kami membuat website khusus untuk makasih. Website khusus untuk reservasi. Karena pas pertama kali kami coba lewat Google Form, wah itu responnya bagus banget gitu, jadi good problem buat kita, tapi kita jadi pusing. Ini banyak banget, ini sistemnya semua manual, kita pusing. Itu akhirnya oke deh, kita bikin sistem yang memudahkan dan mengarahkan semua, karena keterbatasan manpower dan man hour dari kami. Akhirnya kita akan membuat sistem, insya Allah itu rilis di minggu ke-4 Juli, dan sistemnya pun akan dibuka per bulan. Jadi akhir Juli akan dibuka buat Agustus, udah gitu kita tutup lagi gitu. Okay. Iya, ini sebenarnya belum diumumin di Instagramnya juga, jadi cuman di spesial di Femina Magazine. Jadi konsepnya akan seperti itu. Oke. Nah, emang sekali makan itu bisa berapa orang, Teh Dina? Nah, kita kan sebenarnya jumlah ini menyewa 2 los. 2 los itu ukurannya berapa ya? 2,5 meter ya, Del? 2 kali 4. Satu los. Satu los 2 kali 2. 2 kali 2. Jadi satu los itu 2 kali 2 meter. 2 los berarti 4 kali 4 kan. Nah, akhirnya 4 kali 2. Sorry di interior. Akhirnya kita coba bikin yang enak, yang nyaman, yang enggak duduk tuh enggak sikutnya tuh enggak nempel ya. Jadi akhirnya cuman satu los itu 2 meter buat digabung cuman 6 orang jadinya. Jadi emang beneran dibikinnya nyaman dan pengennya lebih intimate sih gitu. Oke. Nah, itu menjawab ya, Chef Max ya, berapa seat? Iya, Chef Max, Sampurasun, Chef Max. Jadi sekali servis itu 6 seat. 6 seat ya, itu ya Chef Max ya, udah dijawab. Jangan sampai orang kan udah nggak ada di sini. Semoga masih ada dan nonton di sini ya. Oh ya, nanti Chef Max harus diboyong ke Bandung ini mah, atuh. Ya dong, ini di tempat yang lagi happening banget. Nah, lalu gimana sih antusiasme anak muda? Mungkin bagi sebagian baru pertama kali mereka bisa duduk, walaupun ya ini misalnya situasinya beda ya di dalam pasar gitu ya. Mereka bisa duduk mendengarkan cerita tentang apa yang akan dimakan, lalu ya setupnya rapi. Bagaimana sih respon anak muda di sana? Oke. Respon anak-anak muda di sini, mereka pertama gini sih, sebenarnya jumlah itu gini nih. Kalau buat saya ya, di segala aspek kreativitas itu there is nothing new under the sun. Gak ada yang baru sebenarnya, ya kan. Nah, cuman kita mencoba
ide-ide yang ada, potensi-potensi yang ada kita coba racik, kita coba mix gitu kan. Nah, sebenarnya si Jungla ini terinspirasi dari restoran-restoran yang sangat sangat intimate dengan tamunya gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan nggak biasa ditemuin ketika anak muda ini makan di street food misalnya, ya kan, di restoran instan misalnya, ya udah gitu. Nah, di sini sih kita mencoba untuk langsung direct communication sama mereka, terus kita menceritakan sebenarnya ini nih. Jumlah adalah storytelling ini sih yang sebenarnya yang udah mulai terkikis di era digital sekarang ya, semua serba instan, semua serba cepat gitu kan. Nah di sini kita mencoba menghadirkan lagi suasana-suasana yang 90s mungkin ya, baca gitu kan, terus deh gitu ngobrol bareng gitu, yang benar-benaran yang mencoba untuk coba lu taruh handphonenya dulu gitu, terus kita kayak kenalan terus ngobrol. Nah suasana-suasana seperti itu yang ternyata gue nggak pernah dapet kayak gini nih gitu sih sebenarnya. Jadi akhirnya mereka mendapatkan satu pengalaman yang mereka rindukan gitu sih dari yang saya lihat ya. Jadi iya. ada Mungkin kayak ya. kerinduan Ya, akhirnya. mungkin bagi mereka tidak, mungkin bagi sebagian mungkin tidak pernah merasakan suasana. Jadi mungkin mereka belum pernah merasakan seperti itu, tapi ternyata jiwa mereka mencarinya gitu ya, ternyata mereka ya kan. Mereka Karena nggak semuanya gitu. Nggak semua orang pernah makan di experience fine dining gitu kan, gitu. Tapi kok ketika mereka belum pernah, tapi ketika mereka duduk di situ, kok aku suka ya, karena sebetulnya di setiap kita di setiap kita mencari itu gitu ya, whether kita pernah makan di fine dining atau enggak gitu. Yes, jadi sebenarnya yang saya ambil adalah rasanya, rasa diistimewakan, rasa menjadi VVIP person, rasa yang diperhatikan gitu. Itu sebenarnya kerinduan itu yang sebenarnya mereka haus gitu. Di sosial media mungkin mereka speak up dan tetap update gitu kan, surfing the trend, tapi sebenarnya mereka pengen ngerasa dicintai, disayang gitu. Jadi mungkin ini sih akhirnya yang terlihat di Jumlah adalah ya di sini kita mentreat tamu sangat spesial. Itu sih kayaknya merasa spesial itu penting banget ya, sahabat Femina di era digitalize ini gitu. Sahabat Femina, maaf ya kalau lihat saya lagi ketawa-ketawa sendiri karena saya lagi ngeliat komennya lucu-lucu. Apa katanya? Enggak, ada yang bertanya dari Inggit, mulai reservasinya kapan buat bulan depan? Aduh deg-degan nih, saya takut diserbu. Pokoknya akhir minggu keempat Juli kita akan buka gitu. Saya kasih bocoran aja pertengahan minggu keempat ya. Jadi website-nya kemarin kita lagi trial, terus weekend ini kita mau coba lagi sistemnya, user experience-nya. Kalau udah siap baru kita buka gitu. Pokoknya pasti seru banget teman-teman. Bayangin kita makan kayak suasana seperti, pokoknya fun banget ya di dalam pasar. Pasar bersih ya kan ya? Nggak bersih, alhamdulillah. Kan, stigmanya kan becek, nggak wangi. Nah ini sih, ini makanya tadi yang saya bilang gitu kan ke sahabat Femina kan, perasaan nostalgia gitu, kayak kapan terakhir kali ke pasar ya enggak? Kita semua pergi ke premium supermarket, mungkin kita pergi ke mall ya kan, yang wangi, yang fancy gitu. Kita udah nggak ada komunikasi tawar menawar antar manusia, sosial tuh udah nggak ada lagi sekarang. Bahkan kalau mau digital kan, kalau mau beli bayar udah di depan lewat handphone aja. Bener, apalagi kalau di pasar di sini kan punten bu, iya neng gitu kan, maksudnya hal-hal kecil yang sebenarnya kita nggak sudah lupa being human ya, merasa humanis itu udah lupa ketika ke pasar. Yang pasar Cihapit itu bersih, lantainya sudah keramik, nggak ada becek. Kalau misalnya bau ya di bagian di area pasar basah yang memang khusus daging gitu kan, di sebelah sininya di losnya justru sangat bersih banget. Terus udah gitu nggak ada preman, satpamnya ada 3, manajemennya sangat mudah dicapai, reachable gitu kan. Jadinya justru pengen kayak ngajak anak-anak muda bahwa ini kalau misalnya mau lihat pusat ekonomi yang paling terdekat ya ke pasar gitu.
itu sih mungkin ini yang pesan-pesannya juga ya, akhirnya Joomla berada di satu pusat ekonomi, satu pusat gaul, satu pusat kuliner. Nah ini yang sebenarnya mendukung semua teman-teman di sini jadi sebuah ekosistem gitu. Oke, keren banget ya. Nah, pasti juga banyak penasaran, harganya berapa sih? Nah ini sebenarnya kami tidak pernah merilis harga. Kami tidak pernah merilis harga di Instagram buat ke publik kan, belum pernah. Terus sistem harganya pun yang sekarang kita bikin tuh leveling gitu. Yang sekarang ini, yang bulan Juli ini benar-benar kayak semacam early bird banget gitu, yang ngikutin kita dari awal. Yang ngikutin kita dari awal ini sebagai kayak apresiasi kita, mereka mengikutin kita dari awal. Terus makanya yang datang di bulan Juli pun itu benar-benar kayak temannya teman gitu. Jadi bukan orang yang asing, banyak banget mutual friends-nya kami gitu. Jadi ini kayak semacam housewarming-nya selama bulan Juli gitu si soft opening. Nanti di bulan Agustus kita akan rilis harga baru per pax-nya dengan ditambah dengan kejutan-kejutan baru, C. Gitu. Jadi akan ada terus pengalaman baru sebenarnya ditawarkan Joomla. Jadi harga yang akan dirilis nanti untuk bulan Agustus berbeda sama harga yang sudah teman-teman booking waktu bulan Juli gitu. Nah, saya ini pokoknya teman-teman lagi penasaran banget sama Joomla yang hits banget di dalam pasar Cihapit. Saya mau ngaku aja sudah pernah makan ke sana, makanannya enak banget, sahabat Femina. Ya, waktu itu Jejatria saya undang ke trial sih. Sebenarnya karena gini, Cek, karena sebenarnya target marketnya Joomla adalah the weekenders gitu, orang-orang yang datang ke Bandung saat weekend. Kenapa? Karena kita butuh orang-orang yang menyebarkan berita baik gitu. Nah, orang-orang yang menyebarkan berita baik itu kan datangnya momentum ya, nggak tiap hari gitu. Jadi kita pengen mengundang orang datang ke Bandung, terus kita kasih pengalaman dari kolektivitas ini, kreativitas anak-anak muda Bandung untuk diceritakan ulang sama mereka waktu di sana. Gitu. Jadi kita pengen spreading the message. Jadi sebenarnya target marketnya Joomla sendiri adalah the weekenders gitu. Orang Bandung yang pulang ke Bandung tiap minggu, atau orang luar Bandung yang ke Bandung tiap minggu, atau orang-orang yang ya main aja ke Bandung dengan tanpa ada waktu tertentu gitu. Ada yang bilang itu Bene Luisa mau juga diundang kayak Cici Tria. Tenang, kita akan buka rombongan ya, mendatangi, kita menginvasi pasar Cihapit. Rombongan weekenders Jakarta yang bikin macet Bandung. Mohon maaf sebelumnya kami menyampaikan maaf di sini ya, bikin macet. Kan gini, ketika ada kemacetan berarti di situ ada perekonomian yang sedang berjalan dengan pesat, betul? Iya, itu untuk menyejukkan hati kita semua. Nah, Teh Dina, ini sebetulnya walaupun masih skala kecil, apa sih tantangan yang dihadapi gitu ya, mungkin dalam memanage sebuah, ternyata walaupun cuma 6 capacity per session gitu ya, dan hanya buka weekend gitu, untuk sekarang apa aja sih tantangannya? Sebenarnya ya tantangan memanage di sebuah tempat makan justru sebenarnya ini belum saya ceritain kali ya, yaitu tentang sistem sih sebenarnya. Tantangannya is all about sistem gitu. Sistem dan basic guideline ya, panduan gitu. Akhirnya pas kemarin teman kami, Kevindra, waktu itu menghubungkan saya dengan Pak Budi Cahyadi, co-ownernya August Jakarta, the most top-notch fine dining in Jakarta ya. Nah, akhirnya saya berkesempatan ketemu sama Pak Budi langsung, observasi 2 hari di sana, terus tim kita juga di training di sana gitu. Akhirnya kita dilihatin satu sistem bahwa hospitality itu walaupun ada SOP, walaupun ada guideline, sebenarnya yang perlu kita butuhkan adalah satu jangkar. Jangkar untuk sesuatu hal-halnya itu jangan sampai mengganggu operasional gitu. Jadi ini yang sebenarnya ilmu-ilmu seperti ini yang nggak saya dapet kan gitu. Nah, jadi ternyata yang tantangannya adalah membuat satu sistem yang established, yang bisa menjadi pondasi ground level tapi juga fleksibel dengan di lapangan. Itu sih. Jadi kayak yang ilmu-ilmu seperti itu, how to make a great system, how to build a great team. Jadi sistem dan work ethic ya. Itu sih yang akhirnya sebenarnya
memicu kita mempertahankan kualitas gitu. Jadi si kualitas itu tuh ya tadi ada teamwork dan juga ada sistem. Nah, teamwork dan kultur yang seperti apa, sistem seperti apa yang mumpuni, itu saya dapetnya justru dari August. Gitu. Jadi kita menduplikasi gitu kan. Kita menduplikasi, terus kita mencoba mempraktekkan. Mereka sangat membuka semuanya, informasinya dikasih semuanya, kita diedukasi dan kita aplikasikan dan it works, it really works gitu. Dan makasih banget sama Pak Budi, sama teman-teman di August Jakarta, terima kasih. I will pay it forward. Jadi akhirnya si sistem dan si kultur itu si tantangan terbesar sebenarnya. Cetria punten gak kedengeran suaranya. Oke. Jadi memang kalau restoran tuh banyak urusannya dengan interaksi langsung ya. Jadi kali hal-hal yang memang harus dilakukan secara manual oleh kita sendiri gitu kan. Berarti kalau teknik selalu ada dong ya di setiap sesi menantang. Iya, saya ada. Jadi sebenarnya saya adalah kalau misalnya boleh bilang saya adalah pendongengnya gitu. Saya jadi dalangnya. Jadi jumlah itu sebenarnya sebuah pertunjukan. It's a show time sebenarnya. It's a show gitu. It's a show with a story gitu. Kan ada sebuah ungkapan ya, history, story dan misteri. Jadi sebenarnya kita pengen bawa si story dan misterinya gitu. Pokoknya ada itu misteri-misterinya juga tempat. Jangan, justru misterinya jangan dibawa. Semua harus based by data gitu. Jadi mungkinnya ada informasi kan kegelisahan jumlah kan karena kesulitan akses ya, bukan tidak ada akses, kesulitan akses untuk menggali informasi tentang masakan Nusantara, kesulitan akses untuk menggapai talenta chef gitu kan, kesulitan akses untuk menikmati makanan yang dari bahan real food gitu kan. Nah, ini kita coba buat ngasih tahu aware gitu, kayak sebenarnya nggak susah gitu. Ini tuh nggak susah, tapi nggak susah ketika kita tahu alur ceritanya gitu. Nah, di sini saya menceritakan hal-hal yang mereka nggak aware biasanya. Jadi kenapa? Kayak tahu nggak sih Pasar Cihapit ini dulu tuh kandang kuda cavalry gitu. Yang buat perang ditaruh di sini nih kuda-kudanya gitu. Terus depannya itu adalah pusat perniagaan dari kultur Tionghoa. Makanya bangunannya seperti ruko turun ke bawah gitu. Nah, hal-hal seperti ini sih sebenarnya kita sebagai orang Bandung kayak nggak tahu cerita asli kotanya. Nah, saya mencoba memasukkan cerita-cerita itu simpel-simpel aja sih, ternyata sama teman-teman itu disambut dengan baik. Jadi saya akan selalu ada menyambut mereka. Jadi kalau kita mau ke Jungla, kita tuh punya satu meeting point. Gitu, kita punya meeting point, jadi mereka nggak langsung ke Jungla gitu, kita ketemu, terus saya bawa mereka bercerita, baru akhirnya end up-nya makan di Jungla gitu. Jadi ada greeting dulu ya di satu spot ya, salah masuk ke tos daging ya, ya, yang penting jangan salah masuk toko emas gitu kan, pulang-pulang keluar jadi money heist, kok merampok. Iya. Atau ke toko daster ya, malah belanja daster. Iya, jangan salah. Jadi sebenarnya ini kayak semacam ya, kalau sebenarnya kan ini kan cerita zaman dulu kayak gitu ya, ketika orang bertemu, mereka nggak punya barter, nggak ada jual, nggak ada uang ya kan, terus bercerita. Ini sih sebenarnya hal-hal yang saya pengen ceritain sama teman-teman, kayak betapa serunya gastronomi Nusantara gitu. Dan jangan sampai nanti keponakan atau cucu kita nggak bisa bedain mana kapulaga dan mana star anis gitu kan, kembang lawang atau sama kayu manis, atau nggak bisa bedain mana jahe mana kencur gitu. Yes. Ini lucu banget. Nah, kalau kita mau tahu lebih jauh tentang Jungla, misalnya kapan mulai dibuka reservasi, menu-menunya tuh bakal, kalau aku lihat di Instagramnya kan menu-menu yang sedang disajikan tuh nggak ada fotonya ya gitu. Nggak ada. Itu sih kita sebenarnya pengen bermain imajinasi. Terkejut gitu. Apakah sengaja fotonya? Iya. Makanya kita juga sengaja untuk kayak menghadirkan experience yang imajinatif sih sebenarnya. Kita nggak ada foto makanan, kita cuma kayak dokumentasi aja, kita nggak pernah
foto langsung si makanannya terus dikasih filter apa segala macam, enggak sih, kita memilih untuk melukiskannya dengan ilustrasi. Jadi ada Tata itu seniman ilustrasi dari Kuningan Jawa Barat yang waktu kita trial makan kita ajak terus kayak coba dong lukisin gimana sih menurut kamu warna-warnanya dan segala macam. Jadi kita pengen sebenarnya Jungla ini kan asal katanya hutan ya, hutan sebagai pusat kehidupan. Jadi kita kayak semacam pengen ngajak teman-teman masuk ke dunia baru sih gitu. Dan ini dimulai pengalaman pertama di gerbangnya yaitu di Instagram gitu. Makanya kita cuman spill aja karena ya ayo seasik-asiknya dunia maya nggak akan seseru dunia nyata sih. Makanya langsung ngerasainnya langsung ya, memang happening banget di Pasar Cihapit ya, yang seru banget, pokoknya suasananya hangat banget di sana, apalagi yang udah lama banget nggak ke pasar basah. Jadi mungkin Iya, maksudnya kita sehari-hari berinteraksinya sama layar datar ya, sama HP gitu, generasi tunduk ke bawah gitu. Terus kita ngelihat sama ada orang-orang senyum gitu kan, akhirnya balik lagi tuh empati kita gitu kan, rasa humanis kita gitu. Dan menikmati makanan yang selama ini kita kalau makan sebelah kanan megang sendok, sebelah kiri megang HP gitu kan. Sekarang kayak yang ayo makan di Jungla, terus setiap menu makanannya tuh mereka cerita gitu, pengalaman rasanya kayak gimana mereka tulis gitu. Kayak kemarin nih kayak ada teman-teman kamu yang kayak aduh gue udah lupa gimana rasanya nulis. Itu kayak yang oh iya gitu kan. Makanya di sini makanya pas pulang kita pengen perasaan perutnya itu nggak cuman kenyang tapi senang sih gitu. Oke. Sip lah. Pokoknya teman-teman harus menjadi seperti saya, salah satu orang yang sudah ngerasain makan Jungla di sebuah pasar Cihapit ya. The Cihapit scene itself is very interesting ya. Apalagi kalau ketika kamu lihat-lihat toko-toko seru di Cihapit, Bandung keren banget lah. Gak kalah sama orang-orang Jakarta, oke? Itu unik banget. Apalagi kita masuk ke dalam pasaran dan melihat semua semangat banget anak-anak muda ya. Yang punya toko-toko makanan yang unik-unik banget di dalam pasar Cihapit. Nah, ini yang terkini adalah Jungla ya, yang lagi viral di TikTok. Oke. Nah, Dina boleh di-spill nggak sih ke depannya bakal ada apa-apa lagi yang bakal lebih seru lagi? Apakah tiba-tiba, karena tadi kan sebetulnya Jungla ini menurut saya sangat banget membuka kesempatan bagi mereka yang pengen ngerasain makan ya dalam yang istimewa, dimanjakan oleh cerita gitu ya. Apakah nanti juga mungkin akan mempertemukan teman-teman dengan mungkin chef-chef terkenal gitu, mungkin yang selama ini mereka nggak bisa akses gitu ya, karena di restoran yang di gedung-gedung tinggi gitu, teman-teman mungkin takut datang atau di hotel-hotel mewah gitu. Apakah mungkin terbuka ide-ide seperti itu akan mendatangkan chef-chef yang celebrity chef hits lah gitu ke Jungla, dan mungkin akan menantang juga bagi chefnya ya nggak sih gitu. Iya. Ini sih kayak kita tuh pengen sebenarnya gini, Jungla ini pengen mengubah rasa intimidatif ya. Kita kan kayak aduh segen gitu kan, kayak siapa sih gue gitu kan. Nah sekarang kita pengen ngerasain bahwa ya kenapa merasa terintimidasi gitu kan. Makanya datang ke sini. Jungla itu sebenarnya mimpinya adalah menjadi media menjadi wadah untuk transfer knowledge gitu, untuk transfer informasi. Jadinya ini adalah semacam kalau misalnya teman-teman sahabat Femina manggung atau nonton festival, itu kan banyak stage ya, banyak stage ini. Gue mau nonton ini. Nah, Jungla itu pengen menghadirkan suasana yang sebenarnya terinspirasi dari festival gitu, ngelihat chef-chefnya manggung gitu, orang-orang yang kita dulu ngelihat di teropong, wih keren banget sih Chef Maxi gitu kan, akhirnya datang ke sini, kita tarik ke sini dan kita ngundang chef-chef muda untuk akhirnya ketemu gitu. Ini merayakan betapa serunya kebersamaan gitu kan, merayakan betapa serunya sebuah profesi yang kesannya quote on quote hanya untuk kalangan terbatas aja gitu, ngerasain masakan chef kan. Sekarang enggak, udah inklusif nih gitu. Makanya datang ke sini, dukung kita supaya bisa beli HPP bisa beli HPP untuk menghadirkan makanan yang enak gitu, terus bisa ketemu teman-teman lain di Cihapit. Jadi sebenarnya justru Jungla
sesungguhnya adalah wadah sih. Kita mencoba untuk mengkoneksikan titik-titik untuk bertemu dan bikin sesuatu kolaborasi yang seru, karena apapun itu, gerakan apapun itu nggak akan bisa jalan kalau sendirian gitu sih. Oke. Itu pokoknya yang selalu Dina gaung-gaungkan ya, pokoknya itu semua harus sama-sama ya gitu lah. Itu Iya, semangat sama-sama. Iya, itu semangat ngariungnya anak Bandung gitu, berduyun-duyun. Oke. Nah, terakhir nih Teh Dina, karena sutradara udah bilang oke waktu udah habis. Mungkin Itu jawab terakhir ya? Oke, Ya. aku kira 90 menit. gimana sih ya kan apapun yang misalnya kita berhubungan langsung dengan anak muda, itu tadi kamu bilang sesuatu yang newness ya, sesuatu Ya, yang baru. Nines. Nah, gimana sih caranya supaya jumlah ini nggak menjadi sesuatu yang viral sesaat gitu ya, tren sesaat Oh, iya. gitu, tapi bisa punya tamu yang sustain gitu, bisa stabil gitu ke depannya. Oke, gimana caranya adalah pertama mungkin yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan ya, kita mendengarkan bagaimana responnya, terus dari situ akhirnya yang menarik adalah teman-teman yang datang itu udah kayak reunian. Padahal mereka nggak kenal sama sekali gitu. Jadi sebenarnya gimana caranya Jungla buat nggak jadi one hit wonder adalah itu tadi, mempertahankan kualitas dengan sistem dan kultur yang baik. Buat aku itu adalah intisarinya sih di situ. Ketika kulturnya sudah punya sesuatu yang fundamental yang positif, visi misinya sama, terus udah gitu sistemnya juga mumpuni as in business and as in inisiatif gitu ya. Nggak cukup kan inisiatif aja, tapi kita harus pikir secara bisnis gitu. Akhirnya buat saya ide-ide kreatif itu akan terus tercetus, akan selalu terpantik gitu. Jadinya gimana caranya Jungla tidak akan menjadi one hit wonder atau one hit viral adalah kita mendengarkan dan kita akan terus bereksperimen. Oke. Gitu. Nah, We gonna tadi listen and we gonna experiment. ya, untuk yang bertanya itu Mama GMM ya. Kalau datang sendiri nggak akan garing, sudah langsung terjawab tadi ya. Apalagi kalau ada disambut dengan Teh Dina yang ramai, dijamin pulang-pulang nggak sendiri, temennya banyak banget. Ya, temen banyak, begitupun juga dengan memori di HP banyak, soalnya foto-foto terus. Memorinya habis itu airdrop itu kayak mereka tuh gini reunian yang kayak gini loh. Kemarin tuh teman-teman tuh seru banget kayak kemarin kita next episode kita satu rombongan lagi ya gitu kan. Hah, ini udah kayak yang kita nanti satu kuliner trip ya. Lalu gimana jadi kayak seru banget gitu, saking intimate-nya akhirnya mereka ngerasa kayak ya makan bareng sama strangers, akhirnya makan bareng sama teman baru gitu ceritanya. Menyenangkan banget. Nanti datang ya teman-teman. Yes, oke. Sahabat Femina, seru banget kan tadi obrolan yang tadi penasaran atau mungkin belum pernah dengar bahwa Bandung itu punya Cihapit Seed yang lagi hits banget. Teman-teman kalau ke Bandung harus ke daerah Cihapit dan sekitarnya. Tentunya juga di mana di situ penyimpan pasar Cihapit yang ada jumlah yang lagi bikin viral ini ya. Oke. Nah, sahabat Femina, terima kasih juga yang sudah nonton, sudah dengerin cerita dari Jungla, dan juga terima kasih kepada Dina yang lagi sibuk banget ngurusin bayi yang bernama Jungla. Oke. Kamu punya pesan-pesan nggak sih? Mungkin pesan-pesan singkat buat yang mau makan ke Jungla. Oke. Ada Boleh. Pesan-pesannya adalah Jungla ini bukan sekedar makan. Kami ingin menceritakan ulang cerita-cerita yang sebenarnya belum pernah diceritakan ke kita atau lupa kita ingat sebagai cerita. Jungla ingin kita kembali kepada identitas diri kita, yaitu Nusantara yang kaya sekali akan gastronominya, dan kita di sini mengajak teman-teman buat merayakan keberlimpahan gastronomi itu bukan sekedar makan aja gitu sih. Banyak banget cerita-cerita yang belum pernah didengar sama teman-teman, seru banget cerita tentang gastronomi Indonesia. Jadi kesini untuk menikmati perasaan pengalaman panca indera sambil ngobrol tentang gastronomi Nusantara gitu. Tuh Mbak Virginia Tomasir bilang setuju. Mbak Virginia udah makan apa? Udah pernah makan di Jungla atau enggak? Atau sedang lagi antri karena sekarang lagi full reserve ya. Reserve full. Oke.
Oke, jadi teman-teman harus sabar kalau mau nyobain jumlah di Pasar Basah Cihapit. Oke, tuh ada yang nyelamatin dari Bene Luisa, lalu Kak Dina. Makasih Bene Luisa, thank you teman-teman yang udah nonton. Terima kasih banyak. Main makan di jumlah, ayo deh Mbak ikutan seperti aku, salah satu orang sudah merasakan uniknya experience fun dining ya, fun banget di jumlah ya. Of course kita bakal pulang lebih dari sekedar kenyang ya, bakal membuka perspektif baru, punya teman baru, aduh macam-macam banget semuanya, pasti serba seru ya. Pulang itu nggak cuma yang perlu, tapi yang dengan perasaan pengalaman ya. Oke. Kakak reservasinya kapan dibuka? Ih, padahal aku teh udah mau udahan nih live-nya ini ya. Baru nanya sekarang. Biasa. Tunggu, sukses terus. Ngantri, rebutan dulu sama saya. Oke. Kabar buat reservasi buat bulan Agustus. Ngefans sama Teh Dina. Oke. nanti akhir bulan Juli kita akan buka buat Agustus gitu. Pokoknya setiap akhir bulan kita akan buka. Akhir minggu. Kalau dulu ya akunnya ya Teh Dina ini @jumlah ya, dimana teman-teman bisa mendapatkan info reservasinya mulai dibuka kapan. Tapi jangan harap bisa melihat foto-foto makanannya ya. Palingan hanya keseruan dan behind the scene ya. Emang tempat ada di banget ya. Pokoknya teman-teman harus datang. Oke, thank you banget. Salam buat dua chef di Jumlah ya. Good luck. Disampaikan untuk Chef Kemal dan Chef Nunuk. Yes, inisiatifnya keren banget ya. Emang Bandung selalu punya cerita gitu ya. Bahkan yang selalu jadi udah jadi bahan omongan nih ya untuk kita di Jakarta. Nah ini, oke. Oh, thank you. Mohon doa restunya ya semuanya. Terima kasih banyak atas antusiasme positifnya. Mohon doanya, mohon dukungannya supaya inisiatif ini bisa bertumbuh subur terus. Amin. Tuh, oke, teman-teman. Pokoknya ditunggu kedatangannya di Jumlah ya. Agustus sampai reservasi Juli. Ya. Reservasi Agustus akan dibuka di minggu ke-4 Juli. Oke, terima kasih sekali semuanya, teman-teman. Saya Trian Nur Agustina, jurnalis Boga Femina. Terima kasih sudah stay tune bersama Teh Dina dan Jumlah ya, dan juga cerita tentang Tapi tentunya ya. Acara ini bisa ditonton kembali di IGTV Femina supaya teman-teman yang lagi haus tentang sejumlah ini bisa mendengarkan secara penuh di sini. Oke, saya undur diri, selalu jaga protokol kesehatan teman-teman. Sehat selalu. Goodbye. Bye. Bye. Thank you, Cece. Bye-bye. Bye-bye, sahabat Femina.